Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi balik wabarakatuh. lagi ya, teman-teman Kukuruyuk. Kita pada hari ini, pada detik ini nih kita kedatangan Ustadz keren, Hmm. ya. Ustadz Ustadz Ustadznya Burhan, gue. Ustadz gue, enak-enak aja lu ngaku. Ya. Ya, ini ada Ustadz Burhan ya. Jadi kita bisa nanya-nanya macem-macem, Hmm. ya kan. Pertanyaan apa aja mungkin bisa diselesaikan sama Ustadz Burhan. Oke, Ada pasti. pertanyaan apa, Bang? Aku sebenarnya nggak ada pertanyaan, Mas. Nggak ada Dan ya? ada pertanyaan pribadi sendiri Oh, ada sebenarnya, tapi nanti pribadi. ya Enggak, tapi nggak ada masalah pribadi kan? masalah hati. Oh, masalah hati ya. Eh, Sama. Silakan Mas Adit, Oke. apa pertanyaannya? Untuk ini Ustadz Burhan, Ya, aku mau tanya nih. boleh. Dalam Islam, Ya. ya kan? Dalam hukum Islam itu kita boleh nggak sih nargetin umur kita untuk Ya. menikah nih? Contoh, kita mau umur 22, umur 25, umur 30 Ya. buat nikah gitu. Sedangkan di Islam itu ada nggak hukum-hukum yang kayak gitu? Ya. Gitu. Baik, izin saya jawab. Jadi kalau pertanyaannya sesuai dengan hukum Islam, maka kita berbicara dalil sebenarnya. Nah, kalau kita berbicara dalil tentang apakah ada perintah seseorang itu harus menikah umur sekian, itu tidak ada. Namun begini, Islam itu secara umum membatasinya bukan berkaitan dengan umur, tetapi berkaitan dengan kesiapan. Nah, kesiapan inilah yang kemudian nanti bisa menarik kepada hukum tertentu. Bagaimana seseorang itu apakah sudah sunnah menikah, sudah wajib menikah, dan lain sebagainya, itu berkaitan dengan kesiapan. Tapi kalau kita melihat dalil misalkan, Rasulullah itu mengatakan an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Berarti hukum dasar daripada nikah itu adalah sunnah. Nah, pertanyaannya, siapa yang sudah terkena hukum sunnah ini? Satu, misalkan bagi mereka yang sudah punya kemampuan di sisi finansialnya, ekonominya, kemudian dia juga sudah mapan dalam segala hal dewasa, maka dia sudah jatuh pada hukum sunnah. Tapi akan berubah, bisa menjadi haram, bisa menjadi wajib bahkan, atau bisa kemudian menjadi hanya mubah saja. Nah, ini berarti bukan Oke, oke, oke. tidak ada kaitan dengan umur, tapi berkaitan dengan bagaimana kesiapan. Begitu. Jadi kalau kita misalkan dalam hukum positif nih, di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, itu kan undang-undang pernikahan. Itu di sana ada aturan bahwa menikah itu minimal bagi perempuan adalah 16 tahun, sedangkan bagi laki-laki itu 19 tahun. Lah pertanyaannya, kenapa kok dibatasi? Nah, kalau ini ilmunya bukan ilmu hukum Islam, tapi ini ilmunya ilmu umum. Dibatasi demikian karena sesuai dengan pengalaman kesiapan seorang laki-laki atau perempuan adalah pada umur tersebut, yaitu umur 19 dan 16. Tapi kalau kita melihat apakah ini kemudian sudah dengan hukum Islam, sekali lagi bahwa hukum Islam tidak mengatur itu, tapi sesuai dengan bagaimana kesiapan seseorang. Lah tinggal ini Mas Iqbal misalkan siapa peturung gitu loh. Jangan sampai kemudian nekat. Siap. Gitu Modalnya aja itu ya bukan sudah. modal nekat Mas Iqbal. Tapi modalnya adalah modal betul-betul siap secara keseluruhan sehingga dia kemudian bisa dihukumi mubah, sunnah atau bahkan wajib untuk menikah. Ya, selama ini saya masih siap untuk mencari saja. Siap Siapnya mencari ya, mencari siap ya. mencari Yang dulu. penting intinya dari Ustadz Burhan kan kita harus siap sebenarnya. Oke, kesiapan Wanita mental. umur 16, lelaki umur 19 tahun. 19. Kalau 28 seperti kita Ya, gimana? aslinya 30 siap, gitu ya. cuma belum. Cuma apa ini? Tinggal Takutnya cumanya. nanti Nah, ini ketakutan menjadi yang kadaluarsa. yang harus dihilangkan itu adalah ketakutan-ketakutan, karena ada tipikal orang yang sebenarnya sudah siap tapi dia terlalu banyak memilih, misalkan idealis orangnya. Kakek Saya milih gitu. kepingin istrinya tuh ya anak yang solihah, misalkan yang solihah nemen, anak kiai hafal Quran. Lah kira-kira gelem ora sing ngono kuwi karo Mas Iqbal. Wah, Nah, pasti enggak pertanyaan kan mau. gitu. Iya. Nah, pertanyaannya kan itu saja sebenarnya, bukan masalah itunya. Jadi kesiapan kita kemudian ya kalau sudah saatnya, sudah sunnah hukumnya, ya segera memilih yang terbaik kira-kira. Gini Ustadz, kalau seumpamanya ya Iya. dikasih pilihan ya, Ya,
milih yang cantik tapi akhlaknya tidak baik atau yang jelek tapi akhlaknya baik Ustaz? Nah, oh A1 cantik. ini A1 ya. Oh, A1-nya cantik. Cantik. Penting cantik dulu, Pak. Iya. Penting cantik Ya dulu. ini gimana menurut Ustaz Burhan nih? Begini, jadi Mau saya contoh. anu saja, kalau secara agama sekarang, kalau secara agama yang dipilih adalah ad-din di antaranya. Walaupun kemudian ada lijamaliha karena cantiknya, tapi cantik ini tidak lebih dominan dibandingkan dengan akhlak atau bagian agamanya itu. Kenapa? Karena cantiknya relatif. Oh relatif. Orang itu semakin tua itu cantiknya hilang. Tapi kalau akhlak itu kan dia tidak akan hilang ya. Kalau memang dia sudah tabiat dari awal orang baik, orang solehah misalkan, ya dia tidak akan hilang itu. Tapi kalau kenapa makanya posisinya itu sebenarnya sama, pilihannya kan ya karena nasabnya baik, kemudian agamanya baik, cantik juga kaya. Kenapa demikian? Itu pilihan sebenarnya. Paket komplit. Tapi ini Imam Al-Ghazali itu pernah mengatakan begini. Kalau engkau tidak ingin direndahkan sebagai seorang laki-laki, maka pilih perempuan yang tidak lebih kaya, yang tidak lebih baik nasabnya. Tidak lebih Kalau baik. tidak ingin direndahkan. Oh iya. Ini hanya barangkali pengalaman di lapangan lah ya. Kalau ada misalkan perempuannya lebih kaya, maka kalau Imam Az-Ghazali mengatakan akan lebih sering atau memungkinkan bisa direndahkan. Makanya kalau misalkan wah saya ini kepingin istri yang misalkan anak kiai dan sebagainya lah, sedangkan kita tidak pernah ngaji, saya kira nanti malah justru akan menjadi fitnah di masyarakat dan sebagainya. Tapi boleh tidak memilih? Tetap boleh. Oh boleh. Tetap bolehnya boleh. Ini kan hanya etika ya, Iya. etika saja. Kita jadi memilih ya tidak asal-asalan memilih, tapi kita bercermin juga. Tentu begini, karena rumusnya orang baik itu akan dipertemukan dengan yang baik. Maka sebenarnya kita tidak harus mencari yang baik. Cukup kita itu memperbaiki diri, maka Allah akan menemukan yang terbaik. Rumusnya dibalik saja. Istimewa Tidak perlu kita mencari yang baik, tapi kita perbaiki diri kita, maka Allah akan menemukan yang baik. Ya, kira-kira demikian. Gitu ya, Tat. Oke Ustaz. Tapi kalau ini Tat, tadi kan Ustadz bilang kita udah cukup nih Iya. untuk umur ya kan. Iya. Tapi banyak nih apalagi kalangan cowok-cowok Iya. ya kan. Kalau cewek zaman sekarang kan jarang sih yang mikirin kayak gitu kan. Kayak Sementing kesiapan duit, Mas. ya kan gitu. Nah, kita kan kalangan cowok realistis aja nih Iya, ya, iya, Tat, iya. ya, realistis. Nanti biaya kondangannya berapa, biaya cateringnya berapa, nanti tinggal mau di mana. Iya, iya. Itu kan sebuah ketakutan ya Iya. kan, ketakutan. Dan itu tuh menurut Ustadz tuh gimana cara ngatasinya gitu loh, Tat? Sebenarnya inilah makna kesiapan itu ya. Makna kesiapan, kemudian nanti ada saling menerima. Kalau ada komitmen, sudah saling menerima, saling menghargai, maka bisa jalan bareng. Saya kira begini, kalau ada orang yang kemudian mencari yang sempurna, itu belum tentu ada. Justru kita itu bareng dari kelemahan-kelemahan yang ada menuju sempurna. Jadi yang dicari bukan kelebihannya, tapi yang dicari adalah ayo kita itu bisa sempurna bareng. Saling melengkapi. Karena kalau misalkan ada apa namanya perempuan misalkan kepinginnya ini laki yang kaya, yang sudah punya rumah, yang sudah punya kendaraan. Lah pertanyaan dibalik tadi ya kira-kira lelaki yang seperti ini mau ndak dengan kamu kan begitu kira-kira. Dibalik saja itu kuncinya. Jadi kita itu tidak harus idealis dalam hal seperti itu. Walaupun barangkali secara umum ya sekarang Gen Z itu pikirannya kan seperti itu, nyari yang mapan kan. Itu kan kita Carinya yang antisipasi mapan. yang kayak gitu tuh Iya, Tat, ya iya. kan. Dengan antisipasi aku pengennya yang ganteng kayak opa-opa Korea, yang punya Pajero ya kan. Opa-opa Ustadz Uban gitu. Aduh, kalau Ustadz Tapi Burhan- itu Ustadz banyak ya Ustadz kiai-kiai istrinya tuh cantik-cantik ya nggak ya. bener banget. Terus istrinya muda-muda walaupun ustadznya agak tua ya kan. Banyak bos. Kalau di kalangan kiai nanti akan pembahasannya beda lagi karena nanti ada sisi dijodohkan, dipertemukan di dalam keluarga itu gitu ya. Atau untuk menjaga nasab sebenarnya sehingga dipertemukan dengan kiai dengan anaknya kiai, ustadz dengan anaknya ustadz begitu untuk menjaga nasab kemudian juga sisi baik dalam keluarga. Berarti kayak seumpamanya kayak saya pribadi nih yang contoh nggak bisa ngaji, nggak tahu belajar agama tapi punya keinginan atau ingin tercapai punya istri yang
soleh, rasanya bagus, itu enggak masalah ya Ustaz ya? Nggak masalah, cuma untuk bisa seperti itu, maka cukup kita fokus memperbaiki diri saja. Buat Kalau saya jalan kepingin kita ya. Iya, kepingin istri yang hafal Quran, maka minimal kita itu cinta kepada Al-Quran, sehingga Allah itu mempertemukan dengan orang yang satu frekuensi senang dengan Al-Quran. Walaupun kita ndak hafal Quran, kita itu bukan anaknya kiai dan sebagainya, tapi minimal kalau kita cinta dengan Al-Quran, maka Allah akan menemukan yang frekuensinya sama. Maka tinggal kecenderungannya Mas Iqbal itu yang kepingin yang seperti apa. Berarti kita juga ikut ngimbangin gitu ya, Iya, Ustaz ya, sama Dikatakan calon-calon Ustaz kita. Burhan, ojo kakek milih ya. Nah, jangan terlalu banyak Udah, tapi memilih. cowok menang milih. Wedok menang nolak. Nah, itu Gitu ya. permasalahannya itu Tan. Cowok menang milih, cewek menang Menang nolak, nolak, ya kan? iya. Kalau kebanyakan milih, nggak laku-laku. Nah, Ya kan? Ya kita minta doanya Ustaz Burhan aja buat kita. Siap, siap. Itu pasti Tan. yo nanti didoakan mudah-mudahan segera ya, segera karena apa namanya pernikahan itu ya kesempurnaan daripada agama ya biar kesempurnaan ini terjaga untuk keagamaannya. Oke, oke, oke. Berarti itu ya, sahabat Kukuruyuk tadi Iya. udah banyak banget ya kan, banyak banget masukan Iya. ya kan, atau jawaban-jawaban dari Ustadz Burhan yang mungkin Iqbal Iya, yang asik-asik gitu oke, kata-katanya ya nggak ya? asik-asik banget. Mungkin juga buat apa nih kunci Nah, jawaban kita kan. iya. Kalau misalnya ada cewek yang gini, kasih aja kata-kata ini Iya, kan. Kalau ini kasih aja kata-kata gini kan. Terutama buat semangat kita untuk lebih Iya, mencari yang sesuai. sama bareng ya. Ya, Ya, disegerakan saja disegerakan. Oke, 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 oke. Oke, gitu aja untuk sahabat Kukuruyuk. Sampai ketemu lagi di segmen-segmen atau episode selanjutnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.